Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Yulia. Share lagi kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Seperti biasa, aktivitas aku di pagi hari. Nah, dan ini dimulai dari dapur dulu. Aku mau beres-beresin piring yang udah aku cuci kemarin ya teman-teman. Karena aku nggak punya tempat pengeringan piring gitu. Kalau misalkan habis cuci piring, aku langsung ditaruh ke tempatnya itu suka basah nyampe ke bawah-bawah gitu ya teman-teman. Dan airnya tuh suka menggenang. Nah, jadi aku taruh dulu. Oke teman-teman, di sini aku mau lanjut masak-masak ya. Aku belum nyuci piring sih karena ini udah siang juga sih. Terus Rapan belum aku kasih makan. Jadi aku mau masak dulu ya teman-teman. Nah, dan untuk masakan hari ini seperti biasa ya teman-teman, masaknya tuh nggak yang ribet-ribet. Ini yang cukup simple aja. Di sini barusan aku beli tempe sama aku juga beli sawi putih ya teman-teman. Nah, dan ini aku mau masak pakai kuah santan gitu. Nah, sebenarnya Rapan belum pernah aku bikinin tempe dimasak kuah santan gitu. Biasanya aku kasih orek tempe ya teman-teman. Cuman akhir-akhir ini Rapan tuh lagi susah banget makannya. Aku juga bingung gitu ya harus dikasih apa gitu. Nah, oke, di sini aku nyoba aja dikasih yang berkuah-kuah lagi, yang berbau-bau santan gitu ya teman-teman. Siapa tahu Rapan suka kayak gitu. Nah, dan ini untuk tempenya udah aku potong-potong, terus aku juga mau goreng dulu. Pokoknya ini untuk potongannya sesuai selera aja. Tapi di sini aku potong dadu agak gede-gede gitu ya teman-teman. Terus aku juga mau langsung bikin bumbunya, dan untuk bumbunya di sini aku pakai bawang merah, bawang putih sama kemiri. Terus aku kasih sedikit ketumbar dan juga garam ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ini bisa dipakein cabe ya, itu lebih enak. Nah, karena ini buat anak kecil, buat anak aku gitu ya. Jadi untuk cabenya aku ngalah aja, nggak harus dipakein cabe. Nah, di sini juga aku tambahkan sedikit kunyit, terus ini ada lengkuas, salam, serta serai ya teman-teman. Nah, dan untuk santannya karena barusan tuh di warung nggak ada kara ya teman-teman, jadi aku pakai santan kayak gini. Aku juga belum pernah nyoba sih. Nah, ini tuh serbuk gitu ya teman-teman, terus sesuai sama petunjuknya di sini harus ditambahin dulu atau diseduh ya teman-teman pakai air panas kayak gini. Nah, dan ini udah aku larutin kayak gini ya teman-teman pakai air panas. Lanjut aku mau goreng bumbunya dulu atau mau numis ya teman-teman. Nah, dan ini untuk bumbunya tinggal dioseng-oseng aja atau ditumis sampai benar-benar matang sampai wangi kayak gitu ya teman-teman. Setelah itu baru aku masukin air. Nah, dan untuk airnya di sini aku pakainya secukupnya aja, nggak usah yang terlalu banyak-banyak ya. Oke teman-teman, dan ini juga bumbunya udah mateng. Lanjut aku kasih air, dan untuk santannya nanti aku masukin belakangan. Sebenarnya kalau misalkan pakai santan instan itu kurang sedap ya teman-teman. Lebih enak pakai yang apa ya, yang bener-bener dari kelapanya gitu loh, bukan yang instan kayak gini. Oke, karena nggak ada kan, jadi aku pakainya yang instan aja. Dan ini untuk sayurannya, untuk sawinya tadi udah aku cuci bersih, tinggal dimasukkan aja. Terus aku kasih bumbu-bumbu yang lainnya, dan ini tuh cukup gampang banget ya teman-teman. Terus ini tinggal dikasih santan aja. Nah, kalau misalkan airnya udah mendidih, ini untuk tempenya tinggal dimasukkan aja ya teman-teman, terus tinggal dikoreksi aja rasanya kayak gitu. Karena tempenya kan udah matang, jadi nggak usah yang terlalu matang-matang banget. Terus untuk sayuran juga ini kan sebentar juga udah matang ya teman-teman. Oke, dan untuk masak hari ini tuh cukup satu menu aja ya teman-teman. Aku cuman bikin sayur aja, dan alhamdulillah ternyata Rapan suka banget gitu ya sama sayur santannya. Karena emang baru kali ini aku kasih sayur santan kayak gitu ya teman-teman. Biasanya aku bikin sayur yang biasa aja, kalau nggak sop ya
sayur biasa gitu, nggak pakai santan kayak gitu. Dan ternyata alhamdulillah ya Rapan akhirnya mau juga makannya. Oke teman-teman, di sini aku mau lanjut aja ke cucian piring karena ini cucian piring aku udah numpuk banget seperti biasa ya teman-teman. Kalau cucian piring aku tuh apa ya, suka aku tumpuk kayak gitu sampai bener-bener banyak baru aku cuci. Sebenarnya nggak boleh juga sih ya kayak gitu karena itu bikin repot dan bikin kerjaan jadi lama. Nah dan ini aku juga mau buang-buangin sayuran yang jelek ya teman-teman. Di sini tuh ada selada air, ini tuh udah pada tua gitu karena kelamaan di rumah, terus udah pada busuk gitu bawahnya, jadi aku pilih-pilihin aja yang bagusnya, kalau misalkan dibuang juga sayang ya teman-teman. Terus ini aku juga ada sawi, ini dikasih sama saudara. Nah dan ini untuk sawinya biar awet, biar tahan lama kayak gitu, aku masukin ke toples aja ya teman-teman. Kalau misalkan langsung ditaruh di kulkas kayak gini biasanya tuh cepet kuning ya kalau misalkan nggak dipakein plastik. Nah daripada dipakein plastik itu kan ribet banget, terus kayak nggak enak aja gitu dilihatnya. Jadi aku taruh aja di tempat kayak gini, hitung-hitung food prep ya teman-teman. Nah dan ini untuk sawinya aku campur juga sama selada air yang tadi udah aku pisahin yang bagus-bagusnya teman-teman. Nah dan ini aku dapet selada airnya segini, lumayan sih segini juga kalau buat lalaban ya. Oke, dan ini aku juga dikasih tomat, ini bawa dari Bogor ya teman-teman. Ini aku dikasih satu kantong plastik kayak gini, lumayan banyak ya, ini buat bumbu bisa buat beberapa hari kayak gitu. Nah dan ini untuk tomatnya mau aku cuci dulu sampai bersih, terus nanti mau aku taruh di tempatnya teman-teman biar lebih awet juga. Nah dan ini aku juga bersih-bersihin kulkas, terus yang udah nggak kemakan atau nggak kepake gitu mau aku buang-buangnya teman-teman. Biasanya tuh kalau makanan suka taruh aja, dimakan lagi enggak kayak gitu. Jadi akhirnya kulkas tuh penuh sama makan-makanan yang apa ya, yang gak bakalan dimakan gitu loh, jadi mau aku buang-buangin. Nah dan ini tempatnya karena ini kepenuhan di tempat yang satu, jadi aku kasih 2 tempat aja ya teman-teman karena ini lumayan banyak juga. Oh ya, untuk tomat ini tuh sebenarnya aku nggak pakai, bukan cuman buat masak aja ya teman-teman. Jadi aku tuh suka mengkonsumsi tomat apa ya, kayak digadoin gitu aja, anggap aja buah lah ya. Terus aku juga suka pakein tomat tuh buat masker wajah aku ya teman-teman, karena tomat juga kan mengandung vitamin C dan juga bisa mencerahkan wajah ya teman-teman. Nah kalau aku sendiri sih kalau misalkan ngilangin komedo biasanya aku juga pakai tomat, cuman dicampur sama gula putih gitu ya teman-teman. Terus untuk jerawat beruntus aku juga aku apa ya, sering banget kayak pakai masker tomat itu nggak usah di blender, nggak usah diapa-apain, tinggal digosok-gosok aja gitu loh teman-teman. Si tomatnya tuh habis dibelah tinggal digosokin aja ke wajah kayak gitu, terus diamkan aja selama 10 atau 15 menit kayak gitu. Nah teman-teman, di sini aku lanjut beres-beresin di dapur karena dapur aku sekarang udah nggak ada meja ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau masak lesehan kayak gini tapi nggak apa-apa ya karena kan ini juga lantainya bersih gitu. Sebelum masak suka aku pel dulu, nanti setelah masak juga aku pel lagi kayak gitu. Nah dan ini alhamdulillah udah beres, terus aku udah ngepel juga dan ini tinggal sisanya aku cuciin kayak gini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, dari tadi aku udah nyerocos aja aku sambil lupa nyapa teman-teman dulu. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah selalu mensupport atau mendukung channel aku sampai sekarang ini. Nah buat teman-teman juga, siapa tahu ada saran atau masukan-masukan, teman-teman bisa langsung aja komen di kolom komentar. Dan ini aku mau lanjut aja ya teman-teman bersih-bersihnya. Terus itu sampahnya juga udah aku kumpulin, tinggal aku buang aja. Dan ini kompornya udah aku pindahin lagi ke sini ya teman-teman karena aku nggak jualan, nggak tahu sih kapan mau jualan laginya kayak gitu. Oke, di sini aku mau buang dulu sampahnya, dan ini untuk tempat sampahnya juga sengaja aku taruh di luar kayak gini karena emang permintaan yang ngambil sampahnya ya teman-teman, katanya tuh biar gampang gitu ngambilnya.
Nah, dan ini aku juga mau lanjut angkat-angkatin jemuran. Ini tuh banyak banget ya teman-teman. Ini cucian aku yang kemarin dan baru kering ya, karena ini juga banyak banget. Di belakang juga masih ada belum aku jemur kayak gitu. Nah, oke teman-teman, ini tuh cuacana sore hari di sini ya teman-teman. Anginnya tuh lagi lumayan kencang banget. Terus untuk cuacanya sih bagus ya, nggak hujan kayak gitu. Nah, dan ini kita udah pada mandi. Terus kita mau keliling-keliling aja, main-main kayak gitu, ngajakin Rapan muter-muter. Nah, dan ini kita mampir dulu ke tempat jamu karena suami tuh lagi nggak enak badan gitu ya teman-teman, katanya tuh pengen minum jamu kayak gitu. Nah, dan ini kita nungguin dulu karena minumnya langsung di tempatnya ya teman-teman. Nah, dan ini kita lanjut muter-muter lagi, nggak tahu ya ini kita mau nyari apa. Yang pasti ini kita nyari jajanan kayak gitu ya teman-teman. Aku sih tadinya pengen nyari es doger, cuman kayaknya nggak ada ya teman-teman. Kita udah muter-muter kayak gini. Oh iya, ada yang kenal nggak nih, ini di daerah mana? Ini tuh di daerah ini ya teman-teman, di komplek perumahan Taman Mini kayak gitu. Nah, ini kita biasanya jajan ke daerah sini karena di sini tuh banyak banget yang jualan. Nah, di samping-samping jalan kayak gini. Nah, ini kita cari-cari ternyata untuk es doger nggak ada ya teman-teman. Kita tuh nggak nemu. Teman-teman, itu di depan sana itu ada pintu masuk ke Taman Mini. Dulu tuh biasanya kalau mau ke Taman Mini bisa lewat sini, cuman kalau untuk sekarang karena udah renovasi gitu ya teman-teman, jadi kita tuh udah nggak bisa lewat sini lagi. Dan untuk lewat sini khusus katanya buat karyawan aja yang kerja di Taman Mini kayak gitu. Kalau selain karyawan kita tuh nggak bisa ya, atau mungkin buat pejalan kaki bisa. Kalau yang suka olahraga tuh biasanya weekend suka banyak yang olahraga dan suka pada lari masuk ke situ ya teman-teman. Nah, dan itu untuk gerbangnya tepat di depan sana ya teman-teman, tapi sekarang udah nggak bisa kita lewatin lagi. Dan biasanya kalau sore-sore kayak gini dulu dibuka ya teman-teman, dan kita tuh bisa masuk dengan gratis gitu, nggak usah bayar. Tapi sekarang udah nggak bisa, pokoknya untuk masuknya sekarang harus udah bayar kayak gitu walaupun orang sini ya teman-teman. Dan ini kita mau lanjut aja nyari-nyari es dogernya, siapa tahu di depan kita nemu ya teman-teman. Biasanya tuh kalau dicari-cari kayak gini suka nggak dapet ya, suka susah. Dan ini kita nyampe sini aja ya teman-teman, karena dari tadi nyari-nyari es dogernya nggak ada, akhirnya kita beli teguk aja. Nah, karena Rapan tuh doyan banget sama rasa taro, jadi Rapan pilih yang rasa taro gitu ya teman-teman. Dan ini antrinya padahal cuma sedikit tapi pelayanannya cukup lama juga ya teman-teman. Terus di sini tuh untuk minumannya mulai dari 15k ya teman-teman. Dan ini Rapan beli yang harga berapa ya, kalau nggak salah 21.000 gitu ya teman-teman. Ya lumayan lah. Dan ini di sini tuh banyak banget kayak jajan-jajanan atau cemil-cemilan gitu ya.
Kalau sore-sore kayak gini tuh udah pasti rame banget ya teman-teman, antri kayak gitu, dan jalanannya juga biasanya macet ya kalau misalkan, sore sampai malam tuh. Nah teman-teman, ini kita udah nyampe rumah dan ini Rapan udah langsung minum aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja video dari aku kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.